Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Amelia dari kelas MC NIM 19111100002558. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis nilai proses. Langsung saja, analisis nilai proses atau proses value analysis yang disebut dengan PVA. Analisis nilai proses merupakan hal yang fundamental bagi akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas. Yang kedua, berfokus pada akuntabilitas berbagai aktivitas dan menekan pada maksimalisasi kinerja keseluruhan sistem. Yang ketiga, berkaitan dengan analisis penggerak, analisis aktivitas, dan pengukuran kinerja aktivitas. Analisis penggerak. Apa itu sih analisis penggerak? Analisis penggerak adalah usaha yang dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang merupakan akar pemicu dari biaya aktivitas. Tujuan untuk mengetahui akar pemicu itu adalah agar dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki aktivitas tersebut. Contohnya yaitu suatu analisis dapat mengungkapkan akar pemicu biaya perpindahan bahan baku adalah tata letak pabrik, sehingga pengaturan ulang tata letak pabrik dapat mengurangi biaya perpindahan bahan baku. Nah, analisis aktivitas. Analisis aktivitas adalah proses untuk mengidentifikasi, menjelaskan, dan mengevaluasi berbagai aktivitas yang dilakukan perusahaan. Analisis aktivitas menunjukkan 4 hasil, yaitu yang pertama, aktivitas apa saja yang dilakukan. Yang kedua, berapa banyak orang yang melakukan aktivitas tersebut. Yang ketiga, waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas. Yang terakhir, yang keempat, yaitu penilaian atas nilai aktivitas bagi perusahaan. Nah, analisis aktivitas itu dapat diklasifikasikan atas dua nilai, yaitu ada aktivitas bernilai tambahan, yang kedua ada aktivitas tak bernilai tambah. Nah, bedanya itu apa sih? Aktivitas bernilai tambah adalah aktivitas yang diperlukan untuk menjalankan operasi bisnis sehingga dapat memuaskan pelanggan dan meningkatkan laba. Sedangkan aktivitas tak bernilai tambah adalah aktivitas yang tidak perlu dan harus dihilangkan dalam proses bisnis karena hal tersebut dapat menghambat kinerja perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Dila Santika, NIM 19111100002562, kelas MC. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Hilda Amelia, yaitu aktivitas bernilai tambah. Ada berbagai aktivitas yang dibutuhkan untuk dapat bertahan dalam bisnis. Terdiri dari 1. Aktivitas bernilai tambah berdasarkan peraturan, yaitu aktivitas yang disyaratkan untuk memenuhi peraturan hukum. 2. Aktivitas direksionali, yaitu aktivitas yang bernilai tambah jika secara simulan memenuhi syarat. A. Aktivitas yang menghasilkan berupa kondisi. B. Perubahan kondisi yang tidak dapat dicapai melalui aktivitas sebelumnya. C. Aktivitas yang memungkinkan berbagai aktivitas lainnya dilakukan. Contoh, aktivitas pemotongan pipa pada pabrik silinder hidrolik. 2. Aktivitas tak bernilai tambah adalah semua aktivitas selain aktivitas yang paling penting untuk tetap bertahan dalam bisnis sehingga dipandang tidak perlu. 2. Dapat diidentifikasikan dari ketidakmampuannya memenuhi salah satu dari 3 syarat aktivitas bernilai tambah. 3. Contoh, pengerjaan ulang karena produk cacat. 4. Biaya tak bernilai tambah adalah sebagai biaya yang disebabkan oleh aktivitas tak bernilai tambah atau kinerja tidak efektif dan aktivitas bernilai tambah. Pengurangan biaya.
Tujuan analisis aktivitas adalah eliminasi pemborosan untuk mengurangi biaya. Berbagai usaha untuk mengurangi biaya dari berbagai produk dan proses yang ada yang mengarah pada penurunan biaya yang tidak bernilai tambah disebut sebagai perhitungan biaya Kaizen. Analisis aktivitas dalam perhitungan biaya Kaizen dapat mengurangi biaya melalui 4 cara, yaitu 1. Eliminasi aktivitas, 2. Pemilihan aktivitas, 3. Pengurangan aktivitas, 4. Penyatuan aktivitas. PVA, pengukuran kinerja aktivitas, adalah untuk menilai seberapa baik berbagai aktivitas dan proses dilakukan untuk memperbaiki profitabilitas. Terdapat dalam bentuk keuangan dan non-keuangan. Ukuran kinerja aktivitas berpusat pada 3 dimensi utama. 1. Efisien atau keuangan, 2. Kualitas non-keuangan, 3. Waktu non-keuangan. PVA, pengukuran kinerja aktivitas. Ukuran keuangan untuk efisiensi aktivitas meliputi 1. Laporan biaya bernilai tambah dan tak bernilai tambah, 2. Tren dalam laporan biaya aktivitas, 3. Penetapan standar Kaizen, perbaikan yang direncanakan untuk periode masa mendatang. 4. Benchmarking, identifikasi berbagai peluang perbaikan aktivitas. 5. Perhitungan biaya siklus hidup. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya bernama Firda Oktaviana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Oktaviana, NIM 1911100002527. Kelas saya adalah kelas MC. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang PVA atau pengukuran kinerja aktivitas. Ukuran keuangan untuk efisiensi aktivitas meliputi yang pertama, laporan biaya bernilai tambah dan tak bernilai tambah. Yang kedua adalah tren dalam laporan biaya aktivitas. Dan yang ketiga adalah penetapan standar Kaizen atau perbaikan yang direncanakan untuk periode masa mendatang. Keempat yaitu benchmarking atau identifikasi berbagai peluang perbaikan aktivitas. Yang kelima yaitu perhitungan biaya siklus hidup. Next yaitu perhitungan biaya pelanggan dan pemasok berdasarkan aktivitas. Pengetahuan tentang biaya pelanggan dan pemasok dapat menjadi informasi penting untuk memperbaiki profitabilitas perusahaan. Kemudian ABC atau Activity Based Costing dapat digunakan untuk menggunakan keakuratan biaya pelanggaran dan pemasok. Kemudian selanjutnya perhitungan biaya pelanggan berdasarkan aktivitas, yaitu pembebanan biaya layanan pelanggan pada pelanggan dilakukan dengan cara yang sama dengan biaya produksi dibebankan pada produk, yaitu yang pertama, aktivitas digerakkan pelanggan diidentifikasikan dan dimasukkan dalam daftar kamus aktivitas. Kemudian yang kedua, biaya sumber daya yang dipakai dibebankan pada aktivitas. Dan yang ketiga, biaya aktivitas dibebankan kepada setiap pelanggan. Selanjutnya yaitu perhitungan biaya pemasok berdasarkan aktivitas. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas juga dapat membantu manajer mengidentifikasi biaya yang sebenarnya dari pemasok, di mana biaya dihubungkan dengan kualitas, keandalan, dan waktu pengiriman untuk kemudian ditambahkan pada biaya pembelian. Selanjutnya, pembebanan biaya untuk aktivitas yang berhubungan dengan pemasok mengikuti pola yang sama dengan perhitungan biaya pelanggan dan perhitungan harga pokok produk ABC. Selanjutnya, contoh aktivitas yang diperkirakan pemasok. Aktivitas membeli, menerima, memeriksa barang atau komponen yang datang, mempercepat pengiriman produk karena keterlambatan pengiriman dari pemasok, mengerjakan ulang produk karena komponen yang cacat, dan lain-lain. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya mohon maaf apabila ada salah dalam kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.